Halo kawan arsip, kembali lagi di Digital Archive Podcast. Saya Devani yang akan menemani kawan arsip di podcast kali ini. Tentunya saya tidak sendirian, saya ditemani oleh kakak-kakak yang memiliki latar belakang pendidikan kearsipan dan juga sekaligus seorang pengelola arsip di Arsip IPB. Halo Kak Gias dan Kak Bella, apa kabar? Halo Halo Kak Kak Devani, Devani, alhamdulillah kabar baik. Wah, alhamdulillah nih Kak. Boleh nih Kak diceritakan ke kawan arsip semuanya terlebih dahulu nih. Alasan apa sih Kak yang membuat Kakak tertarik masuk jurusan kearsipan? Saya tertarik masuk ke jurusan kearsipan karena peluang karirnya juga yang sangat luas. Karena setiap organisasi juga pasti menciptakan arsip, maka sumber daya kearsipan tuh sangat dibutuhkan di zaman sekarang. Menarik juga ya Kak. Dari Kak Bella? Ini berbeda dari Kak Gias ya Kak. Jadi kalau saya tuh sejak dulu saya tertarik dengan hal-hal yang rapi dan terorganisir. Di kehidupan sehari-hari saya tuh suka sekali mengatur dan mengorganisir barang-barang di sekitar saya. Selain itu sejak saya SMA, guru BK saya tuh gencar sekali mensosialisasikan terkait program studi di perguruan tinggi Indonesia yang mempunyai peluang karir yang sangat luas, namun peminatnya sangat sedikit. Saat itu saya melihat bahwa jurusan kearsipan ini mempunyai lulusan kearsipan yang mempunyai peluang yang sangat luas ya Kak, di mana di lembaga pendidikan hingga instansi pemerintah, swasta ini sangat membutuhkan sekali lulusan kearsipan untuk mengelola arsip-arsip yang mereka ciptakan, seperti itu. Wah, berarti banyak sekali nih kayak peluang yang baik sektor swasta maupun pemerintahan nih Kak. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, selama menempuh pendidikan kearsipan ini, arsip apa saja Kak yang sudah diolah oleh kakak-kakak ini? Arsip yang sudah diolah ya selama saya menempuh pendidikan tuh kurang lebih seperti surat menyurat, dokumen administrasi. Adapun pengalaman magang, saya pernah mengelola personal file pegawai yang ditata sesuai dengan kaidah kearsipan yang berlaku. Tidak lupa juga saya mengelola arsip pribadi saya sendiri di rumah, karena itu merupakan awal dari bagaimana kita bisa menjaga dan melestarikan arsip. Kurang lebih sama sih Kak dengan Kak Gias, bahwa dalam arsip-arsip yang pernah saya olah itu pada saat saya di bangku perkuliahan itu saya pernah mendapatkan kesempatan untuk magang dan PKL, yaitu tepatnya pada semester 6 dan semester 7 nih Kak. Nah, pada saat itu saya mendapatkan kesempatan untuk magang dan PKL di dua instansi yang berbeda. Nah, kebanyakan arsip-arsip yang saya olah itu bersifat dinamis. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti arsip persyaratan, arsip dokumen pembayaran, kemudian ada arsip terkait personal, seperti itu. Wah, tadi menyinggung ada arsip personal nih ya Kak. Nih, kalau boleh tahu nih Kak, seberapa penting sih Kak arsip personal itu di kehidupan sehari-hari Kak? Mungkin seberapa pentingnya itu sangat penting ya, karena arsip personal bagi saya itu merupakan identitas lain dari diri saya yang berbentuk media apapun gitu. Karena arsip personal itu bisa menceritakan pengalaman kita di masa lalu seperti apa apabila kita bisa menjaga arsip tersebut dengan baik dan benar. Maka dari itu menurut saya arsip personal sangat penting untuk dijaga dan dilestarikan. Menambahkan dari pernyataan Kak Gias tadi, saya tuh sering kali melihat di lingkungan sekitar saya Kak. Saya sering mengamati di lingkungan saya bahwa arsip personal tuh kadang dianggap sepele. Padahal arsip personal sendiri ini merupakan arsip yang sangat penting dan sangat fundamental bagi individu tersebut. Di mana arsip personal sendiri ini dapat digunakan dan dapat dimanfaatkan untuk mengatur, melindungi dan dapat membuktikan diri individu tersebut. Contohnya, ketika saya ingin melamar pekerjaan, namun saya itu tidak mempunyai arsip identitas seperti KTP, KK, atau akta kelahiran, sehingga saya tidak bisa membuktikan bahwa saya itu Bella Kurnia Utami loh. Saya tidak bisa membuktikan bahwa saya itu Bella karena saya tidak bisa melampirkan dokumen-dokumen identitas tersebut. Jadi arsip personal ini sangat-sangat penting bagi individu untuk keperluan pribadinya. Wah, berarti arsip personal itu sangat vital sekali ya Kak bagi kehidupan sehari-hari ya Kak. Nah, kemudian sebenarnya arsip personal itu apa sih Kak? Dan pengelolaannya itu bagaimana? Apakah arsip personal itu sama seperti arsip yang kita ketahui pada umumnya gitu Kak? Untuk arsip personal itu kurang lebih mungkin yang membedakan hanya skalanya. Berbeda dengan arsip pada umumnya, karena arsip personal itu merupakan arsip yang mendefinisikan diri kita sendiri. Dari mulai kita lahir sampai dengan kita mati pun arsip personal itu akan tercipta. Jadi memang arsip personal itu bisa diidentifikasikan dengan diri kita sendiri seperti apa. Seperti contohnya arsip personal itu ada kartu identitas penduduk, surat izin mengemudi, atau kesehatan dan lain-lain. Oke.
Jadi menambahkan dari pernyataan Kak Gias tadi bahwa arsip personal ini merupakan arsip yang dibuat, diterima dan diciptakan oleh seorang individu dalam kepentingan pribadinya. Nah, perbedaan arsip personal dengan arsip pada umumnya ini sebenarnya mirip sih Kak, namun mungkin dalam skalanya, volume yang diciptakan. Karena pada arsip personal sendiri ini contohnya kan arsip-arsip yang diciptakan dari kegiatan dari orang tersebut. Contohnya ketika bayi itu lahir, maka bayi itu akan menciptakan arsip berupa akta kelahiran. Nah, untuk arsip pada umumnya ini kan pasti jumlahnya akan semakin besar karena sesuai dengan kegiatan yang mereka lakukan. Seperti itu sih Kak. Baik. Tadi menyinggung terkait arsip personal nih ya Kak. Tadi sudah disebutkan beberapa seperti KTP, akte kelahiran. Nah, sebenarnya tuh arsip personal tuh jenisnya tuh apa saja ya Kak? Untuk arsip personal jenisnya seperti tadi yang Kak Devani sebutkan, yaitu identitas pribadi, bisa itu KTP, bisa itu SIM, bisa itu kartu keluarga, apapun yang bersangkut paut dengan diri kita pribadi maupun keluarga itu bisa kita bilang arsip personal. Nah, menambahkan dari pernyataan Kak Gias tadi, menurut yang saya ketahui, arsip personal itu ada 7 kategori nih Kak. Itu yang pertama ada arsip personal jenis identitas, contohnya seperti KTP, KK, akte keluarga, kemudian ada akte kematian, akte perkawinan, kemudian ada arsip personal jenis hukum dan keamanan, contohnya seperti SIM dan SKCK. Kemudian ada arsip pendidikan nih, contohnya seperti ijazah, transkrip nilai, sertifikat penghargaan. Kemudian ada arsip personal jenis keuangan dan aset, contohnya seperti buku keuangan, kemudian sertifikat tanah, kemudian ada juga dokumen pajak. Kemudian ada juga terkait arsip personal jenis pekerjaan, contohnya seperti SKCPNS, SKPNS, kemudian arsip tunjangan keluarga dan sebagainya. Kemudian ada arsip kesehatan nih, contohnya seperti rekam medis, hasil laboratorium, kemudian ada juga terkait dengan hasil medical check up. Kemudian terkait arsip kenangan nih, contohnya nih pasti kawan arsip semua pasti punya nih, contohnya seperti arsip-arsip foto pribadi kalian, kemudian arsip foto keluarga, ini tuh termasuk ke dalam arsip personal jenis kenangan. Seperti itu sih Kak. Wah, ternyata banyak juga ya Kak arsip personal itu ya, ada 7 itu baik secara hukum, identitas, pendidikan, dan yang lainnya. Boleh juga nih Kak diceritain bagaimana sih kita sebagai kawan arsip nih jika ingin mengelola arsip personalnya nih Kak? Kurang lebih ada 7 kategori dalam mengelola arsip personal, yaitu ada keuangan, pendidikan maupun kesehatan dan lainnya. Nah, itu juga tergantung dari pribadi kita seperti apa mau mengelolanya dan seperti apa tingkat urgensi kebutuhan arsip sehari-hari kita. Jadi bisa kita kelompokkan berdasarkan kebutuhan kita juga selain dari 7 kategori itu. Nah, menambahkan dari Kak Gias tadi, mungkin saya akan meng-share terkait pengalaman saya di keluarga saya itu dalam mengelola arsip personal itu dengan cara yang itu, yang langkah pertama mengumpulkan semua arsip baik itu milik saya, bapak, ibu dan adik-adik saya. Kemudian yang kedua, saya akan mengkategorikan semua arsip yang saya punya ke dalam 7 kategori tadi nih Kak. Nah, setelah saya mengkategorikan arsip ke dalam 7 kategori tersebut, per kategori tersebut saya masukkan ke dalam map khusus. Nah, di bangku perkuliahan kemarin saya tuh mendapatkan insight baru bahwa dalam menyimpan arsip personal ini dapat dilakukan, dapat disimpan ke dalam map khusus bernama map clear holder, di mana map tersebut memang didesain untuk menyimpan arsip yang bentuknya itu lembaran nih Kak. Jadi dalam aksesnya, dalam keamanannya juga aman seperti itu. Kemudian setelah arsipnya dimasukkan ke dalam map folder per kategorinya, nantinya map tersebut akan disimpan ke tempat yang dirasa aman. Kalau di keluarga saya itu menyimpan arsipnya di lemari tapi tingkatnya paling tinggi, di paling atas. Karena apa? Karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya seperti bencana alam, banjir dan sebagainya. Kemudian jika kawan arsip nih ingin menyimpan arsip-arsipnya lebih aman lagi, bisa menyimpan arsip personal kalian ke dalam berangkas nih kalau kawan-kawan arsip memiliki berangkas seperti itu. Wah, tentunya dari pengalaman yang sudah di-share ke kawan arsip semua ini sangat menarik juga ya Kak ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, sejak kapan nih kakak-kakak semua menerapkan tata kelola arsip personal itu? Kalau saya sendiri mungkin bisa dibilang mengelola arsip sejak sekolah dasar Kak, karena saya pernah mengingat guru sekolah dasar saya memberitahu bahwasanya ketika saya lulus ijazah itu tolong disimpan secara baik, dan memang ketika saya simpan secara baik itu memang sangat dibutuhkan untuk menunjang pendaftaran sekolah tingkat selanjutnya gitu. Dan mungkin dari situ saya mulai menerapkan sistem pengolahan arsip pribadi saya mengumpulkan arsip-arsip
pribadi yang saya miliki, karena menurut saya tuh arsip pribadi adalah tanggung jawab saya pribadi. Jika memang saya tidak bisa mengelolanya secara baik, maka saya akan kehilangan identitas diri saya sendiri. Seperti itu sih Kak. Nah, kalau saya sendiri berbeda dengan Kak Gias nih Kak, karena secara sadar saya tuh mulai menerapkan sistem pengelolaan yang saya jelaskan tadi itu sejak saya menerima mata kuliah terkait pengelolaan arsip personel di bangku perkuliahan nih. Jadi ketika saya mendapatkan ilmu tersebut, baru saya mengelola arsip-arsip personel saya. Nah, tujuannya itu sederhana sih, karena ingin menjaga ketertiban dan keamanan data-data pribadi saya seperti itu. Wah, berarti ini udah sejak lama juga ya Kak, dan juga ada beberapa yang kita tuh baru tersadarkan, oh saat kita mempelajarinya kita baru tersadar, oh ternyata arsip kita penting juga ya untuk dijaga dan dikelola baik-baik. Nah kemudian nih Kak, dalam ilmu kearsipan itu kan ada yang namanya retensi arsip ya Kak. Nah untuk arsip personal ini, cara kita menentukan retensi arsip itu bagaimana ya Kak? Mungkin untuk cara menentukan retensi arsip, selain dari landasan hukum yang berlaku, mungkin kita bisa kategorikan juga berdasarkan tingkat kebutuhan kita. Apakah arsip tersebut memang urgensinya sangat vital, sehingga memang kita harus melakukan pengamanan terhadap arsip tersebut. Karena memang pada pengertian arsip vital itu arsip yang tidak bisa tergantikan, atau bahkan ketika arsip itu hilang atau rusak. Jadi memang untuk retensinya tuh bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita sendiri. Namun ada beberapa arsip yang memang retensinya tuh bersifat permanen juga, tidak bisa dimusnahkan. Betul sih Kak, dengan pernyataan Kak Gias tadi bahwa arsip personal ini kan arsip yang bersifat vital ya, arsip yang sangat penting bagi individu tersebut. Nah, contohnya arsip akte kelahiran, di mana arsip tersebut nantinya akan digunakan untuk melampirkan ketika kita membuat KTP, KK, ijazah dan lain sebagainya, sehingga dalam retensinya ini perlu dijaga, perlu disimpan dalam waktu yang lama karena memang kebutuhannya itu sangat dibutuhkan bagi individu tersebut. Berarti untuk retensinya itu kita menyesuaikan ya Kak, sesuai dengan kebutuhan diri kitanya sendiri ya. Oke, baik. Nah kemudian nih Kak, menurut kakak ini nih, arsip personal yang kita miliki itu tuh sebaiknya secara fisik atau digital ya Kak untuk penyimpanannya? Mungkin untuk penyimpanan arsip tuh kita pakai keduanya kali ya Kak, karena sekarang udah eranya transformasi digital, kita memanfaatkan teknologi juga, namun kita tidak lupa untuk melestarikan bentuk konvensionalnya, di mana kita menjaga keaslian fisik arsipnya dengan pengamanan-pengamanan yang sudah diedukasi selama perkuliahan. Nah, untuk digital itu kita lebih memanfaatkan akses arsip tersebut, karena kita menghindari arsip dari kerusakan fisiknya. Apabila kita mengaksesnya lebih sering, maka memungkinkan arsip juga mudah rusak. Nah, maka dari itu kita memanfaatkan teknologi untuk memudahkan akses arsip. Maka dari itu perlu adanya alih media arsip untuk meminimalisir dan mengefektifkan waktu dalam penemuan kembali arsip tersebut Kak. Nah, betul sekali dengan pernyataan Kak Gias tadi. Jadi, dalam penyimpanan arsip personal sendiri, ini perlu menyimak secara fisik dan digitalnya. Karena apa? Karena yang pertama, penyimpanan arsip secara fisik ini sangat diperlukan Kak. Karena kita hidup di negara Indonesia, di negara hukum, di mana administrasi itu sangat penting ya. Jadi, dalam melampirkan dokumen dalam bentuk fisik ini sangat penting untuk menunjang operasional dari kita. Kemudian yang kedua, penyimpanan secara digital. Penyimpanan secara digital ini memang harus dilakukan. Karena apa? Karena penyimpanan secara digital ini dapat digunakan sebagai langkah preventif untuk melindungi arsip-arsip yang kita punya. Nah, misalkan nauzubillah min dzalik, di daerah kita mendapat bencana besar seperti dilanda banjir bandang, sehingga arsip-arsip fisik kita hanyut seperti itu. Nah, untuk menyelamatkannya kan kita harus membackup data kita nih di iCloud, dan ketika kita membutuhkannya kita sudah ada backupannya, seperti itu sih Kak. Wah, berarti nih Kak, kita melakukan keduanya ya Kak, dan salah satunya sebagai cara kita untuk mencegah ataupun preventif ya Kak. Oke, baik. Kemudian nih Kak, ada nggak sih Kak kayak hal-hal yang harus dihindari bagi kawan arsip semua jika ingin mengelola arsip personal yang dimiliki? Nah, salah satu kebiasaan buruk yang harus dihindari dalam mengelola arsip personal adalah yaitu teman-teman sebisa mungkin jangan sampai menumpukan dokumen di manapun gitu. Jadi kalau prinsip saya tuh lebih baik saya susah dari awal, tapi ketika saya mencari itu mudah dicari, ketimbang saya mudah menyimpan di awal, tapi ketika saya
mencari itu saya kesulitan di mana dokumen yang bisa saya cari gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman nggak apa-apa lah makan waktu di awal sedikit, tetapi penyimpanan dokumennya itu jelas gitu. Nah, terkait hal-hal yang harus dihentikan dalam menyimpan arsip personal ini, seringkali menyimpan arsip dengan cara laminating. Nah, di mana laminating sendiri ini merupakan menyimpan arsip dengan menempelkan plastik dan dipres dengan panas yang sangat tinggi. Nah, ketika arsip tersebut disimpan dalam jangka waktu yang lama, nantinya akan merusak visi arsip tersebut. Nah, di bangku perkuliahan sendiri, saya tuh mendapatkan insight baru bahwa untuk menyimpan arsip personal ini harus dengan cara enkapsulasi. Enkapsulasi sendiri ini merupakan cara menyimpan arsip bentuk fisik itu dengan menggunakan plastik khusus yang dimana dalam perakatannya itu hanya pada sudut-sudut plastiknya saja. Di kearsipan sendiri itu sangat direkomendasikan. Sehingga kawan arsip yang mempunyai arsip personal nih dan masih dilaminating, dimohon sekali nanti jangan diteruskan ya, nanti karena dalam penyimpanan sendiri akan merusak arsip pada jangka panjang seperti itu. Wah, bener banget nih Kak Bella dan Kak Gias. Nah, untuk kawan arsip harap dicatat ya. Sangat inspiratif sekali nih obrolan kita kali ini Kak. Dari hal yang terkecil yang terkadang sering kita luput, itu ternyata di kemudian hari memberikan dampak yang sangat besar ya Kak ya. Nah, maka dari itu mari kita lebih peduli terhadap hal-hal terkecil, dan salah satunya adalah arsip personal yang kita miliki. Terima kasih Kak Gias dan Kak Bella atas waktu, kesempatan dan juga pengetahuan yang telah diberikan kepada kawan arsip semua. Terima kasih juga kepada kawan arsip yang telah menyimak podcast kali ini hingga akhir. Sampai bertemu di podcast Digital Archive episode selanjutnya. Sebagai penutup nih Kak, kita jargon yuk Kak. Dalam hitungan ketiga ya. IPB Archive, preserving the past, saving the future.